yang bersandar kepada apa? Kepada hal-hal yang masuk di dalam pemikiran yang bisa diterima, dan tentu berfokus kepada perkara-perkara yang indrawi yang menjadi timbangannya, sehingga mereka mengatakan bahwa itu mustahil terjadi. Hari ini dua kelompok itu tetap saja akan bertarung sampai hari kiamat kelak. Dan kalau tidak hati-hati, kita bisa terseret kepada kelompok yang keliru dan salah. Cuma dari zaman ke zaman bahasa dan narasi yang mereka sampaikan itu berbeda-beda. Lihat hari ini, mereka coba mencari-cari, bertemu kisah ini pernah diceritakan pula oleh agama sebelum Islam. Muncul dalam agama Zoroaster berbagai macam. Nah, dari situ muncullah pemikiran mereka, kecurigaan mereka bahwa para sahabat yang menceritakan perkara ini itu mengutip kisah ini dari agama lain, kemudian memasukkannya ke dalam kisah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulailah mereka menganalisa perkara-perkaranya dan mereka katakan ini ibarat qasas saja, tukang-tukang dongeng yang bercerita dan sebagainya. Intinya adalah mereka tidak mengimani perkara itu. Nah, bagaimana dengan kita kaum muslimin? Tentu kita tidak akan terjebak dengan pola fikir seperti itu. Dari awal sudah kita katakan bahwa sandaran kisah Isra dan Mi'raj sebelum berbicara tentang analisa si fulan, pendapat si anu, kita bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah yang menjadi sandaran apakah kita menerima atau tidak menerima peristiwa tersebut. Dan Al-Quran dan Sunnah lah yang menjadi ukuran bagi kita untuk menerima analisa, pemahaman, penjelasan siapapun. Ulamakah dia, pemikirkah dia, tokohkah dia, atau siapapun. Karena demikianlah kita diperintahkan oleh Nabi kita. Ada dua sumber ajaran yang akan menjaga kita kalau kita berpegang teguh kepada keduanya. Artinya apa? Menjaga maknanya, timbangan-timbangan yang kita pakai di dalam kehidupan ini bisa saja menyesatkan kita, kecuali timbangan yang dua itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, kembali kita kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra tersebut. Kita sudah jelaskan pada pekan yang lalu bahwa al-fa'il yang aktif sebagai subjek yang memperjalankan atau yang memiliki iradah dan qudrah atas peristiwa Isra dan Mi'raj bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah asas, itulah asal. Jadi landasan berfikir di dalam melihat Isra dan Mi'raj, al-fa'il yang menjadi subjek, yang memiliki iradah, yang memiliki qudrah. Kapan peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu terjadi, berapa lama peristiwa itu terjadi, mana rute yang akan ditempuh berbagai macam, bukan Rasul. Itu menurut Al-Quran. Karena Rasul di dalam ayat itu diberitakan hanya sebagai maf'ul, sebagai objek. Siapa al-fa'il? Siapa yang menjadi subjek? Siapa yang memiliki iradah?
yang berkeinginan, yang memiliki kudrah, yang memutuskan peristiwa itu terjadi, kemana perjalanan akan dilakukan, apa yang akan terjadi dalam perjalanan, bukanlah ikhtiar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul di dalam ayat itu hanya sebagai objek saja. Karena itu bunyinya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Asra bi adalah kata kerja dengan hurufnya membutuhkan objek, membutuhkan fa'il. Siapa yang menjadi subjek? Subjeknya adalah huwa, yang tidak tersebut di dalam ayat itu, tetapi dia ada. Itu yang dikatakan dengan yang tersuruh. Dia ada. Asra huwa bi Muhammad. Siapa huwa tadi? Huwa kembali kepada alladhi. Alladhi yang menjelaskan tentang siapa? Subhana, yang maha suci. Karena itu tidak ragu kaum muslimin bahwa apa? Yang memiliki iradah, yang memiliki qudrah atas peristiwa semua itu adalah Allah yang maha suci. Jadi kalau iradah Isra dan Mi'raj itu adalah iradah Allah, kalau kudrah Isra dan Mi'raj itu kudrah Allah, maka mempertanyakan jarak, mempertanyakan waktu, mempertanyakan berbagai macam halang rintang sunnatullah, itu tidak relevan lagi. Jadi kalaulah cerita Allah yang berkehendak, Ia yang menginginkan itu terjadi, apakah patut kita pertanyakan tentang jarak? Jarak itu waktu, tempat, seluruhnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Patutkah kita mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala segala tatanan aturan alam semesta ini? Apakah semua itu merintangi Allah, menghalangi Allah? Tidak. Sunnatullah hanya berlaku untuk kaun, untuk alam semesta. Tidak untuk malik wa khaliqul kaun. Tidak untuk pemilik dan pencipta alam semesta. Pemilik dan pencipta alam semesta tidak bisa dipertanyakan kepadanya sunnatullah. Air lautan menenggelamkan bagi kaun, bagi alam semesta. Tapi bagi Allah, Allah bisa berkehendak kapan saja lautan itu tidak menenggelamkan. Dia selamatkan Musa dengan kaum. Api, karakternya diciptakan membakar. Tetapi bagi Allah, pencipta api, api bisa tidak membakar. Sebagaimana dia perintahkan kepada api ketika Ibrahim dicampakkan ke dalamnya, kuni bardan. Nah, jadi segala bentuk halang rintang itu karena apa? Karena sunnah. Apa itu sunnah? Yaitu tatanan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta. Jarak yang jauh harus ditempuh dengan kendaraan. Kalau kecepatannya semakin tinggi, semakin cepat. Api diciptakan memiliki karakter membakar, air memiliki karakter membasahi. Manusia diciptakan dengan segala karakternya, keterbatasannya. Dia tidak mampu ini hanya ini yang dalam kemampuan dia. Dia harus menghadapi kondisi begini. Kalau di luar itu dia sudah terbatas kemampuannya. Itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dan berlaku pada makhluk. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala semua itu tidak menjadi hambatan karena semua makhluknya. Nah, jadi kalau Allah yang menjadi subjek dari peristiwa itu, dia yang menginginkan, dia yang berkehendak, maka cerita tentang oksigen dengan apa? Cerita tentang kecepatan borak, bagaimana fisik Nabi menahannya. Cerita tentang ini, pertemuan dengan Nabi ini, Nabi itu. Semua itu baru tidak masuk akal kalau manusia hanya mengolah informasi tersebut dengan apa? Dengan nalar dia, bersandarkan kepada perkara-perkara yang indrawi. Tidak mungkin tuh
maka mungkin kalau jarak sebegitu kemudian kembali, berapa kecepatannya? Kalau dia terbang, sanggup enggak tubuh manusia menahan gesekan udara? Rasanya enggak. Contohnya, kalau dia naik ke petabang, teragaknya nak meludah ketika dia telangi itu, buka aja nelanya, cair badannya itu. Nah, itu kan analisa-analisa nalar dengan bersandarkan kepada apa yang menjadi kebiasaan, yang menjadi hal yang bisa dilihat, didengar, dirasakan selama ini. Nah, kenapa saya katakan cara seperti itu telah lahir? Bukanlah pendapat orang modern. Karena itu adalah berfikirnya kelompok Abu Jahal CS. Jadi Abu Jahal CS dahulu ketika mendengarkan cerita Isra dan Mi'raj dari Nabi, begitu berfikir. Bagaimana mereka berfikir? Mereka berfikir tidak mungkin. Apa kata Mut'im bin Adi, ya Muhammad, sesungguhnya apa yang engkau ceritakan selama ini, laqad kana fi umamin, adalah cerita-cerita itu di umat-umat yang lain. Dia akan tidak percaya dengan Rasul. Ya, pengakuan sebagai Nabi ada, menerima wahyu ada. Nah, dia tidak percaya. Dia anggap bahwa itu kebohongan yang ada contoh lah di masa lalu. Tetapi yang engkau bawa cerita pagi ini tidak pernah terjadi, tidak pernah kami dengar selama ini di umat-umat yang lain itu. Karena itu, kebohonganmu pagi ini betul-betul dahsyat, wahai Muhammad. Karena begitu analisa. Kenapa mereka sampai berkesimpulan seperti itu? Nah, lihat analisa mereka. Kata Mut'im, inna nadribu akbadan naqati mus'adan syahra. Sesungguhnya kami berangkat menuju ke Elia, ke Masjidil Aqsa yang sekarang di Palestina itu. Itu berangkat saja syahran mus'adan. Wa munhadarat, dan kemudian kami naiki, tunggangi pula unta kami kembali ke Makkah syahran, sebulan. Lihat analisa mereka dan sandaran pemikiran mereka menolak Isra dan Mi'raj. Kami naik unta sebulan pergi, sebulan kembali. Wa taz'umu, dan engkau mendakwakan diri engkau telah pergi ke sana dalam semalam, dan engkau telah sampai sebelum subuh di Makkah. Kalau bahasa awaknya tu akal sehat ma tu nak bisa menarik mobil. Nah, kecilnya nyonan sehat akalnya. Dia tidak sadar bahwa akalnya telah menganalisa suatu peristiwa yang di luar jangkauannya. Karena akalnya apa? Akalnya hanya bersandar kepada apa? Kepada kebiasaan. Padahal peristiwa ini sudah di luar kebiasaan. Nah, di situ. Itu makanya akal ini sebelum diajak dia memikirkan sesuatu, nang kedipikian tu timbang-timbang lai dalam jangkauannya atau tidak. Kalau tidak dalam jangkauan akal, dipaso je nyok. Pesong je bagus. Jadi karena itu di dalam kehidupan ini adonan sebenarnya dalam jangkauan akal tu dipikir mana elok-elok. Tapi adonan ndak dalam jangkauan akal. Ajan panjang na di situ leh. Sarahkan kepada keimanan. Makanya Al-Quranul Karim mengingatkan misalnya tentang ruh. Pikir dalam batasan kemampuan awak. Fenomenanya, tanda-tandanya, keberadaannya, fungsinya pada jasad, ya silahkan. Tetapi kalau sudah berbicara tentang hakikatnya,
Apa kata Allah? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi karena itu ada ruang yang harus kita sediakan, ya, di dalam hidup kita ini. Tidak semuanya harus mempergunakan kepala nenggadang pinang senyawa gitu. Sehingga kalau tak terterima dia nyok, wak tolak kebenarannya. Nah, cara-cara seperti itulah dahulu yang dipakai oleh kaum musyrikin Mekah. Yang terterima benar, yang tertolak oleh akal mereka, mereka tolak, tidak mereka yakini. Nah, bagi seorang muslim, perpaduan antara iman dengan nalar itu harus betul-betul utuh. Nah, dengan itulah para sahabat menerima kebenaran Isra dan Mi'raj. Nalar mereka pakai, iman menjadi bingkainya. Akhirnya mereka mempercayai dan tidak goyang iman mereka dengan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kita berbicara tentang peristiwa itu. Kalau kita perhatikan bagaimana peristiwa itu terjadi, kita sudah tahu bahwa pendapat yang kuat, peristiwa itu terjadi sebelum hijrah Nabi. Sebelum hijrah Nabi. Kenapa? Karena ada poin yang disepakati oleh para ulama bahwa Isra dan Mi'raj di antara peristiwa penting yang terjadi di dalamnya adalah Rasulullah menerima perintah salat. Tidak ada ikhtilaf dalam hal itu. Dan ketika Nabi berhijrah, salat sudah difardukan. Karena itu tidak mungkin Isra dan Mi'raj terjadi setelah hijrah. Karena ketika Nabi berhijrah, salat sudah difardukan. Bahkan awal pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah adalah mendirikan masjid untuk salat berjamaah, yaitu Masjid Quba. Artinya apa? Kalau kita berbicara Isra dan Mi'raj, tidak mungkin terjadi setelah hijrah. Dan Isra dan Mi'raj tidak mungkin terjadi kalau Isra dan Mi'raj itu kita sepakati di mana Nabi pada waktu itu menerima perintah salat. Tidak mungkin terjadi sebelum wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena ketika Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat, salat 5 waktu belum lagi disyariatkan. Nah, berarti peristiwa itu terjadi antara setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dengan hijrah. Nah, disitulah masa terjadinya Isra dan Mi'raj itu. Dan kita sudah jelaskan, tidak ada kesepakatan tentang kapan tahunnya. Tidak ada kesepakatan sejarawan ahli sirah tentang kapan bulannya. Dan tidak ada pula kesepakatan tentang kapan tanggal atau harinya. Itulah akhir dari perjalanan para sejarawan Muslim ketika menelusuri referensi demi referensi, kitab demi kitab, terjadi ikhtilaf yang berujung tidak ada yang tahu pasti tahunnya, bulannya,
dan tanggal. Yang kuat jelas dia terjadi antara wafatnya Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid dengan hijrah. Kenapa? Karena kita sepakat bahwa malam itu Nabi menerima perintah salat. Nah, dengan fakta yang seperti itu jelas akhirnya kita tahu bahwa berbagai cerita tentang amalan 27 Rajab, siangnya, malamnya, puasanya, doanya, la aslalahu, tidak ada asalnya di dalam tuntunan syariat Islam. Jadi tidak ada keutamaan tersendiri, tidak ada amalan khusus, tidak ada salat khusus, tidak ada puasa khusus. Ya kalau kebetulan di hari Senin silakan berpuasa hari Senin. Kalau kebetulan di hari Kamis silakan berpuasa hari Kamis. Kalau kebetulan di hari terang silakan berpuasa berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih tentang itu. Tidak karena berdasarkan 27 Rajab. Tu libur waktu ketika itu beda lah tu. Enggak. Libur salah. Karena almanak merah ketika itu. Itu kebijakan pemerintah. Nah, kita lanjutkan. Ketika di dalam peristiwa itu Nabi SAW didatangkan Burak, dibawa oleh Jibril. Nah, hari ini ada orang karena terjebak dengan perdebatan Allah di langit atau tidak di langit, Allah di langit atau di berbagai tempat. Kan sekarang kan heboh-heboh perdebatan itu. Mereka masuk ke ranah ayat mutasyabihat namanya. Mereka coba untuk mencari tahu makna yang sebenarnya dari istawa 'alal arsy, yang diterjemahkan dalam bahasa kita bersemayam di atas arsy. Terjemahannya. Kemudian merembet kepada kata ainullah, yadullah, wajhullah, dan kemudian bergesekan dengan keyakinan tentang ulu, Allah yang maha tinggi. Terjadi perdebatan, yang perdebatan ini bukan perdebatan modern pula, ini perdebatan klasik. Perdebatan seperti ini jelas tidak muncul di era-era sahabat. Dia muncul di era munculnya pemikiran-pemikiran tentang kajian-kajian akidah yang mulai dianalisa dengan teori-teori ilmu kalam namanya. Sehingga muncullah firaq, kelompok-kelompok kalamiyah atau madhab ilmu kalam. Muncul madhab Mu'tazilah, muncul madhab Asy'ariyah, muncul madhab Maturidiyah. Itu adalah madhahib kalamiyah, madhab ilmu kalam, di mana mereka membahas perkara akidah tauhid dengan analisa ilmu kalam. Yang tidak bisa dipungkiri, munculnya perdebatan-perdebatan seperti itu setelah umat Islam mulai bersinggungan dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang diterjemahkan. Yang diterjemahkan dari mana? Dari umat lain. Khususnya kata orang ilmu awwalin, ilmu orang-orang terdahulu yang telah ditulis dari para filsuf, para ahli filsafat Yunani. Dia ada gerakan menterjemahkan buku-buku itu. Nah,
Gerakan penterjemahan ini bukan hanya meliputi ilmu-ilmu tajribiyah, ilmu-ilmu eksak, kedokteran dan lain-lain, tapi juga masuk kepada ilmu-ilmu metafisik. Nah, disinilah mulai cerita-cerita yang berbagai macam, perdebatan-perdebatan. Bahkan ada yang tidak mempercayai sifat Allah, seperti kalangan Mu'tazilah. Nah, sampai hari ini perdebatan itu berketerusan. Hari ini berhadap-hadapan antara kelompok yang menyebut dirinya Asy'ariyah Maturidiyah, yang melabel dirinya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berhadapan dengan kalangan yang menganggap diri mereka adalah pengikut atau orang-orang yang mempergunakan manhaj as-salaf, yang ma'ruf dengan kalangan salafiyah, dan kemudian dikaitkan dengan beberapa tokoh-tokoh ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan termasuk kemudian di era modern adalah Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal dengan Wahhabiyah. Ini berhadap-hadapan. Ada beberapa orang datang ke MUI dahulu, Buya tidak bisa diselesaikan itu, perdebatan seperti itu membuat umat semakin bingung. Bagaimana bambo menyelesaikan? Lah 10 abad lebih bertangka, lah sekian ribu kitab dikarang, tak selesai dah itu. Tu suruh ambo nyelesain gini. Nang kaya yo sila kerja. Nah, cuma saya berharap ranah Minang mestinya lebih cerdas di dalam menyikapi perbedaan itu. Kenapa? Karena kita punya sejarah perjalanan pemikiran yang panjang tentang perdebatan. Jadi kalau kita bertengkar pula sampai caci mencaci, maki memaki, hintai mengintai, berarti kita surut ke ratusan tahun yang lalu, yang pernah terjadi dahulu di negeri kita ini ketika muncul ada paham kaum tua dan paham kaum muda. Nah, di Minangkabau sudah diselesaikan cara perdebatan itu. Perdebatan itu indak dipertonton ke orang banyak. Tapi hari ini ada saja yang senang begitu. Ya, di antaranya bukan suudzon, tetapi faktanya begitu. Ada pula yang menumpang populer dengan debat-debat begitu. Ini tidak ada gunanya hal yang seperti itu. Kalau mau mengaji betul dalam-dalam, ya sudah. Berkumpullah antar ulama, bukan dengan alasan melihat orang itu lawan kita. Jadi bukan perkara lawan dan kawan. Hari ini sepertinya kelompok-kelompok ini sudah memandang orang yang berbeda pemahaman sebagai lawan. Seperti ini tidak akan bertemu. Nah, kembali kita ke kasus Isra dan Mi'raj supaya jangan masuk pula jauh ke sana. Saya cuma mengkaitkan. Kenapa? Karena ada beberapa pertanyaan tentang Isra dan Mi'raj yang mulai terpengaruh karena perdebatan itu. Buya, karena kita tidak mengakui Allah berada di langit. Karena ada kelompok yang tidak mengakui Allah tidak berada di tempat. Allah itu ada sebagaimana adanya sebelum menciptakan segala sesuatu. Dan setelah diciptakan oleh sesuatu, dia juga tidak ada tempat, dan dia ada sebagaimana adanya dia dahulu. Begitu. Allah tidak bertempat. Nah, ketika cerita Isra dan Mi'raj berujung dengan bertemunya Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya, ada yang ingin membalikkan cerita. Itu bukan Nabi yang naik, tapi Allah yang turun. Itu sama saja, turun naik itu juga. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah ketika kita tidak mampu memahami
bukan nas yang dibolak-balikkan. Karena riwayat datangnya Jibril membawa burak kepada Nabi adalah riwayat yang sahih. Jadi jangan nas pula dan ditolak karena awak tidak percaya Allah turun, Allah naik. Bahawa Jibril lah yang turun membawa burak, itu riwayatnya sahih. Tak boleh itu nanti utak-atik dah. Kalau mereka mengutak-atik dalil, itu sama aja kepala dan sampai kopiah dan sampai kepala dan bertarah namanya. Biarkan saja ceritanya seperti itu, karena itu riwayatnya demikian. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, riwayat sahihah dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, buat jelas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, utitu bil burak, aku didatangkan burak. Apa burak itu? Seperti apa bentuknya? Nah, perlu kita ingat, nas tidak memberikan rincian tentang burak sebagaimana yang selama ini hadir dalam fikiran banyak umat Islam karena terikat oleh gambar burak, entah siapa yang menggambarnya. Nah, yang ada di dalam nas adalah burak itu dabbah. 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 Kita ini dabbah juga ini. Karena itu ketika kita membaca ayat wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu dabbah pun di muka bumi ini melainkan Allah menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Jadi jelas bahawa dabbah itu adalah makhluk Allah yadubbu fil ard, yang bisa bermobilitas menapaki permukaan bumi ini. Apakah dalam memakai kaki atau melata? Dabbah semua. Nah, jadi kalau Nabi SAW mengatakan bahawa dia adalah dabbah, bisa jadi dabbah yang dimaksud seperti hewan, mungkin. Nah, apalagi ada isyarat. Nah, ada isyarat. Di dalam hadis tersebut kata Nabi, dia abyad tawilun, putih dan tinggi. Fauqal himar, fauqal himar, dia di atas dari keledai besarnya. Wa dunal bagli, di bawah bighal. Jadi dia panjang. Yada'u hafirahu. Nah, dari sini kata istilah dia seperti hewan karena dikatakan hafir. Hafir itu adalah binatang yang berkuku. Inda muntaha tarafih, dia letakkan duduk di depan seperti menjangkau seperti panjangnya di depan pandangan matanya. Jadi dia begitu panjang sekali, dan tapi tidak terlalu tinggi. Dia besarnya di bawah dari bighal, dia lebih besar dari keledai, himar. Jadi tidak setinggi unta dah.
Hanya sebatas itulah informasi nas. Yang lebih dari itu khayal itu. Yang lebih dari itu khayalan. Jadi kalau ada bertemu gambar burak seperti kuda bersayap dua, kepalanya cewek cantik, itu khayal. Dan ketika saya pergi ke Iran, saya sering melihat gambar seperti itu. Jadi orang-orang Syiah, ya, kemungkinan mereka yang merancang gambar yang seperti itu. Itulah berita tentang burak. Tidak lebih dari itu. Nah, kemudian Nabi SAW farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku tunggangi burak tersebut sampai aku ke Baitul Maqdis. Farabattuhu bil halaq. Aku ikatkan dia di halaq, tempat atau handle pintu. Disitulah biasanya para nabi dahulu mengikatkan tunggangan mereka. Thumma dakhaltul masjida. Kemudian aku masuk ke dalam masjid, fa shallaitu fihi rak'atain. Kemudian salat aku 2 rakaat, thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihissalam bi'ina. Jadi jelas-jelas bahwa Jibril alaihissalam turun ke bumi. Tidak ada riwayat bahwa Allah yang turun dalam perkara ini. Jadi jangan dibawakan perdebatan tentang nuzul, turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam yang akhir, dan ulunya Allah, istiwa ala arsihi, beristiwa di atas arasnya. Tidak perlu itu menjadi alasan merubah cerita ini. Biarkan cerita seperti itu. Itu yang pertama. Kenapa? Karena cerita ini yang menjadi sandaran keimanan kita, peristiwa kita tentang Isra dan Mi'raj. Kita tidak ada maklumat lain selain dari riwayat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak ada. So, tidak ada je seorang, tidak surang Allah je dan satu dalam peristiwa itu. Jadi kalau mau mencari apa yang terjadi dalam Isra dan Mi'raj, satu-satunya sumbernya apa? Rasulullah SAW. Dan satu-satunya sandaran kebenarannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada di dalam peristiwa yang diceritakan Nabi itu yang bertolak belakang dengan Al-Quran seperti yang sekarang digambar-gambarkan orang. Tidak ada. Jadi kalau ada yang mengecam peristiwa Isra dan Mi'raj bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim, itu bukan ceritanya yang bertentangan, tapi kepala orang yang memahaminya yang sedikit terbentur sehingga akhirnya bertentangan. Tidak ada. Apa yang bertentangan? Peristiwa itu diberlakukan oleh Allah kepada nabinya. Kaifiatnya Allah yang menentukan. Perjalanan itu dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak mampu untuk apa? Untuk menyeberangi lautan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kudrahnya. Nabi Isa alaihissalam tidak bisa menghidupkan orang mati. Pada hakikatnya dia manusia. Perkara hidup dan mati ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan, karena itu biidznih, dengan izinnya. Nah, kalau semuanya terjadi di luar kemampuan para nabi dan rasul secara manusia, sebagai manusia, kemudian diizinkan oleh Allah terjadi, apa salahnya terjadi pada Muhammad peristiwa ini dengan iradah dan kudrah Allah?
dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi SAW bertemu dengan para nabi, dengan Adam alaihissalam, dengan Nabi Isa alaihissalam, dengan Nabi Harun, dengan Nabi Musa, dan seterusnya, dengan Nabi Idris, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya sampai ke Sidratil Muntaha. Apakah itu perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah atas nabinya? Kalau ada yang mengatakan Allah tidak bisa memperlakukan itu pada nabinya, berarti orang itu cacat dari sisi keimanan, karena meyakini Allah terbatas kudrahnya, terbatas iradahnya. Allah bisa saja mematikan orang kemudian menghidupkan orang. Innahu ala kulli syai'in qadir. Lihat Uzair, fa amatahu mi'ata 'am, dimatikan Allah 100 tahun, kemudian dia hidupkan kembali. Setelah hidup ditanya, kam labista, berapa lamanya engkau dalam keadaan tidak sadar seperti itu? Yaum atau ba'da yaum, ya sehari, setengah hari. Nah, coba lihat tuh sebelah engkau, lihat buah-buahan engkau, lihat pula himar, keledai engkau. Jadi ketika kita menyandarkan peristiwa ini kepada kudrah dan iradah Allah, tidak ada satupun dalam perkara ini yang bertolak belakang dengan keyakinan kita, yang bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Nah, kenapa demikian? Ada yang menganalisa begini. Setelah Nabi SAW menerima wahyu, ada beberapa. Di antaranya tentu adalah yang penting, di samping khawatim, penutup surat Al-Baqarah, di antaranya tentu adalah salat. Ada yang berpendapat begini, Buya, apa benar itu cerita 50 waktu kemudian sampai kepada Nabi Musa? Kata Nabi Musa, apa yang diperintahkan Allah? Allah memfardukan 50 waktu. Saya telah mencoba ke Bani Israel, mereka tidak sanggup. Mintalah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, at-takhfif, keringanan. Bolak-baliklah sampai 5. Nah, kemudian datanglah pemikir modern. Nah, pemikir modern ini agak rumit kita. Dia buat judulnya sendiri. Judulnya tawar menawar. Nah, membuat judul ke siapa? Ya dia sendiri. Dia yang melabel itu tawar menawar. Soal itu dia pula yang menolak. Mana mungkin ada tawar menawar dalam perkara ini? Ini menunjukkan cerita ini tidak benar. Coba bayangkan cara berpikir orang. Inyo membuat judul surang tu inyo tak percaya sudah itu. Jadi kekeliruannya pada judul dia. Dia yang merumuskan judul itu, bukan sunnah. Kisah yang disampaikan oleh Nabi tidak ada istilah musawamah, tawar menawar. Yang ada itu takhfif, keringanan. Apa bedanya keringanan dengan tawar menawar? Keringanan yang dimaksud di sini adalah permintaan seorang hamba kepada Rabb. Kalau tawar menawar apa? Dua orang dalam posisi seimbang dan sejajar. Pai orang pasaju abalia, berada gua kebu 10.000 mana nggak? Nggak bisa lapan. Anda tahu dah pak, modal dalam bose seiko tu dah bela bom pulang. Ya sudahlah 9, 8 sangat salah. Tu tawar menawar. Orang punya pilihan, kalau tidak dikabulkan, mau pain lain lah. Nah, jadi bahasa kita itulah yang kadang tidak tepat, kemudian kita pula yang sanksi setelah itu. Jadi permintaan Rasul atas musyawarah pengalaman dari Nabi Musa alaihissalam agar diringankan, itu bukan tawar menawar namanya. Kenapa? Karena posisi hamba tetaplah hamba. Apa tugas hamba? Menjalankan perintah. Cuma hamba bolehkah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh.
karena dia yakin Allah Rahman, Rahim, Rauf bil ibad. Di dua judul yang berbeda. Yang satu adalah mengharap keringanan, yang satu menjudulnya, melabelinya dengan tawar-menawar. Nah, karena kata tawar-menawar itulah yang tercetak dalam kepala banyak orang hari ini, sehingga mereka sangsi dengan peristiwa yang terjadi, dan itu ada di dalam sunnah yang sahih. Jadi hati-hati. Sekali kita mengingkari peristiwa tersebut atau bahagiannya, yang kita tolak bukan hanya cerita. Yang kita tolak sebenarnya adalah sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah sahihah dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Jadi benarkah? Benar. Nah, terus apa hikmah? Nah, itu yang perlu. Jadi bukan peristiwanya yang tidak benar, tetapi orang yang mengambil hikmah yang tidak tepat. Tentu ketika difardukan oleh Allah 50 wal asal, itulah asal dari perintah. Apakah asal dari perintah bisa kemudian diperbaiki atau dirubah? Bisa saja. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Allah Subhanahu wa taala bisa saja menetapkan ini, kemudian dia robah ketetapannya, dia hapus hukum yang awal, dia berikan hukum berikutnya. Dan itu terjadi. Dahulu di awal Islam, laki-laki dan wanita yang berzina, apa hukumannya? Sebelum turun ayat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Penzina laki-laki, penzina perempuan, penzina laki-laki, cambuklah masing-masingnya 100 kali cambuk. Sebelum turun hukum itu, lihat suratun Nisa. Akan bertemu. Hukuman pertamanya dikurung. Kurung mereka. Nah, sampai mereka ada jalan keluar dari Allah, atau sampai mereka mati di dalam kurungan. Begitu awal. Kemudian turun hukuman had, hudud. Apa yang dikatakan hudud? Itu hukuman yang ada ketentuan jenis hukumannya, yaitu kejahatan yang ada ketentuan jenis hukumannya di dalam syariat secara khusus. Itu hudud namanya. Zina, mencuri, menuduh orang baik-baik berzina, itu ada hukuman. Alladzina yarmunal muhsanat, mereka yang menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina, mereka mendapatkan cambuk berapa? 80 kali. 80 jaldah. Itu hudud. Sebelum itu ada hukum. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah awal 50, maka itulah fardu asalnya. Kemudian berikutnya Nabi Musa alaihissalam sebagai saudara, ini menunjukkan bahwa para nabi ini dari sisi garis dakwah mereka sebenarnya satu keluarga. Bukan saja dari sisi nasab. Tentu kalau diurut nasab Nabi Musa, kemudian nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka akan bertemu pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka bukan hanya satu keluarga dari sisi nasab, tetapi mereka juga satu keluarga dari sisi apa? Risalah dakwah. Karena itu antara mereka satu sama lain akan saling menguatkan, akan saling mengingatkan. Dan di antaranya peristiwa itu terjadi pada malam Isra dan Mi'raj, di mana Nabi Musa alaihissalam yang memang berhadapan dengan manusia-manusia yang paling bandel di dunia. Jadi Bani Israel itu manusia-manusia yang paling tangka di dunia.
Bukan nampal yang cadia, nampal yang tangka. Mereka diberikan kelebihan oleh Allah. Apa bentuk kelebihannya? Kini kau kan awak ditipu dengan berbagai propaganda bahwa orang Yahudi itu lebih cerdas daripada orang lain. Tidak itu kelebihan mereka. Sehingga ngecennya orang tu cadik-cadik. Tidak. Mereka cadik buruk iyo. Cadik saja tidak. Cadik pandai tidak. Tapi cadik buruk. Betul. Jadi keutamaan kan di dalam ayat Al-Quran kita baca. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya aku berikan kamu sekalian fadl, kelebihan, keutamaan dibandingkan dengan penduduk di alam semesta ketika itu. Iya. Faddaltukum, aku pernah. Jadi jangan dikatakan sekarang mereka juga afdal, tidak. Hari ini umat Islam harus yakin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Itu keyakinan. Dahulu iya Allah faddalahum, tapi dengan apa Allah berikan keutamaan? Idza mata nabiyyun khalafahu nabi. Inna bani Israel yasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dituntun oleh para nabi. Itu keutamaan. Dituntun oleh para nabi. Idza mata nabi, apabila meninggal nabi, khalafahu nabi, digantikan oleh nabi yang menerima wahyu dari Allah. Karena itu nabi-nabi Bani Israel banyak. Cuma tidak semuanya wajib kita imani, karena lam ya'ti dzikru asma'ihim, tidak datang penyebutan nama nabi-nabi itu keseluruhannya. Yang ada itu Nabi Ya'qub. Setelah Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, dan terus sampai ke bawah, sampai akhir Nabi Isa. Itulah yang disebutkan. Karena itu yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, nabi-nabi yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, itulah yang wajib kita imani dalam rangka mengimani kebenaran firman Allah. Tapi nabi-nabi mereka banyak. Ada yang disebut nabi saja tapi tidak disebutkan namanya. Ingat kisah Talut. Talut. Nah. Ingat kisah, kita sering membaca tentang kisah Daud dengan Jalut. Daud dengan Goliat, kalau kita sering sebutnya begitu. Nah, itu ada nabi di masa mereka. Idh qalu linabiyyun lahum, mereka berkata kepada nabi mereka agar meminta kepada Allah, ib'ats lana malikan, mintalah kepada Allah agar mengutus seorang raja, pemimpin untuk kami. Siapa nabi mereka itu? Tidak disebutkan oleh Al-Quran, tapi itu nabi mereka. Apa jawaban nabi itu setelah mendapat wahyu dari Allah? Sesungguhnya Allah mengutus Talut untuk kalian. Apa jawaban Bani Israel? Anna yakunu lahul mulk. Kok dia ya? Nah, itu perangai Bani Israel. Jadi mereka mendapatkan keutamaan apa? Keutamaan dipimpin oleh para nabi. Tidak dilepaskan oleh hidayah para nabi. Itu keutamaan mereka. Meninggal nabi, digantikan nabi. Meninggal nabi, digantikan nabi. Bahkan dalam semasa ada sekian nabi kadang yang memimpin mereka. Perhatikan zaman Nabi Isa. Berapa nabi?
ada Zakaria. Ada siapa lagi? Yahya. Nah, itulah yang dikatakan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ingat itu. Tetapi keutamaan itu tidak membuat mereka menjadi umat yang mulia. Mengapa? Karena mereka adalah umat yang paling bandel. Apa kerjaan mereka? Yang pertama, sering mengingkari nabi-nabi itu. Bahkan membunuh para nabi mereka. Bani Israel begitu perangai. Ya. Jadi dengan pengingkaran mereka itulah akhirnya mereka menjadi umat yang terlaknat. La'anahumullah bikufrihim. Jadi tidak ada kaitannya sekarang dengan mereka orang cerdas. Tidak ada cerita itu. Allah cuma menceritakan bahawa mereka pernah diberikan oleh Allah fadl, keutamaan dibandingkan dengan umat di alam semesta ini. Apa keutamaan mereka? Mereka dipimpin para nabi. Tapi mereka adalah umat yang sangat nakal. Coba perhatikan, baru saja selamat dari pengejaran Fir'aun, baulah lah balik. Nah, mereka sembah pula patung anak sapi. Padahal di hadapan mereka terpampang mukjizat besar. Ketika disuruh masuk ke Palestin, enggan pula. Kami tidak masuk selama orang-orang durjana ada di dalam. Ya Musa, pergilah engkau dengan Tuhan kau berperang. Kami duduk di sini menunggu. Kok menang kapan kami yo? Perangai mereka. Sampai hari ini sifat penakut seperti itu ada pada Bani Israel itu. Makanya mereka berperang begitu. Berlindung di balik senjata berat berbagai macam. Yang mereka hantam adalah orang-orang yang tidak bersenjata. Masyarakat yang tidak berdosa yang mereka bunuh. Seperti yang terjadi di Gaza. Ketika mereka berhadapan dengan para pejuang dari Hamas, mereka akan lari berhadapan dengan itu. Nah, sekarang baru mereka terkejut. Dia kira Hamas itu sudah banyak yang habis. Ternyata pas penyerahan tawanan, baru ketahuan mereka keluar kembali bagaikan semut yang keluar dari lubangnya. Semua orang terheran-heran, kemana ini para pejuang? Nah, makanya ada kawan-kawan cerita, Buya, itu tentara Israel itu pergi masuk ke Gaza dengan berada di atas kursi tank wajahnya. Nanti mereka keluar akan berada di atas kursi roda, kakinya yang habis berbagai macam. Jadi ya perdamaian yang sekarang terjadi itu boleh dikatakan adalah buah dari sabat, dari keteguhan dan kesabaran para pejuang. Walaupun untuk itu masyarakat Gaza harus berkorban yang tidak bisa kita nilai dengan material. Ya, karena itu ada yang bertanya, apakah mereka itu berhak kita bantu dengan zakat? Tentu. Bahkan kalau seandainya memungkinkan, kita belikan senjata untuk mereka untuk mempertahankan diri dari kezaliman tentara Zionis seperti itu. Ya, karena itu bagi yang ada kelebihan rezeki, silakan bantu saudara-saudara kita di Gaza itu. Mereka membutuhkan. Apalagi sekarang mereka kembali lagi. Coba lihat, tidak ada rasa takut di dalam diri mereka. Setelah hancur lebur rumah-rumah yang mereka huni, kemudian mereka kembali. Mereka tidak tahu bagaimana akan membangunnya lagi. Tapi kita melihat bahwa mereka tersenyum, mereka bangga, mereka mengeluhkan para pejuang mereka, dan mereka mendidik anak-anak mereka dengan semangat jihad yang tidak kita temukan di berbagai negeri.
Ya, kita harus jujur mengakui Gaza adalah simbol kesabaran di dalam mempertahankan yang hak, yang sulit kita temukan di berbagai tempat. Ya, kita kembali kepada Isra dan Mi'raj. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam memiliki pengalaman yang panjang dan berat, ya, mendidik kaumnya, tentu sebagai antar saudara yang sama-sama memikul tugas dan tanggung jawab, dan bisa jadi Nabi Musa memahami bahwa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jauh lebih berat dibandingkan dengan apa yang beliau hadapi. Kenapa? Karena syariat Nabi Muhammad ini tidak disiapkan hanya untuk satu kaum. Syariat Nabi Muhammad ini tidak hanya disiapkan untuk satu periode, di mana akan datang syariat berikutnya yang akan menyempurnakan. Tidak, ini akhir dari syariat untuk umat manusia. Nah, karena itu dari kalimat jarrabtuhu, aku telah coba kepada Bani Israel, dan mereka tidak melakukannya. Karena itu Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad, irja' ila rabbik, kembalilah engkau kepada Rabbmu, minta keringanan. Tak minta limo dah. Bukan tawar-menawar. Dan apakah hal seperti itu hal yang aneh? Tidak ada yang aneh dalam perkara itu. Kenapa? Karena ini zamanut tanzil, zaman turunnya Al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dalam berbagai hal. Coba lihat nanti salat dengan kaifiatnya. Kapan salat? Salat sudah diajarkan kaifiatnya. Karena itu Nabi salat 2 rakaat. Berarti telah diajarkan kaifiatnya semenjak malam Isra dan Mi'raj itu. Tetapi kemudian bagaimana salat itu dilakukan pada waktunya yang 5 itu, Jibril alaihissalam turun mengajarkan kepada Nabi, dan Nabi salat, Jibril menjadi imamnya, dan di belakang Nabi para sahabat mengikutinya tanpa melihat Jibril alaihissalam. Diajarkan, diberitahukan kaifiat salat. Nah, saya tanya, pada waktu itu apakah ada keringanan salat dalam keadaan takut? Tidak ada. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi keringanan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam bentuk tawar-menawar antara hamba dengan Khalik. Keringanan itu nanti setelah hijrah, ada situasi di mana para sahabat berada di medan perang. Nah, salat tidak boleh ditinggalkan. Dalam keadaan seperti itu bagaimana cara salat? Nah, datang lagi petunjuk. Bahkan kalau kamu dalam takut itu, bisa kamu dalam berjalan kaki, bahkan rukban, dalam berkendaraan sekalipun. Nah, itu kemudian pula syariatnya. Berarti meringankan orang yang salat dalam keadaan takut, tidak melakukan sesuai dengan standar kaifiat salat dalam keadaan normal. Keringanan lagi. Bahkan dalam keadaan bermusafir, keringanan lagi. Jadi keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah jangan dilabel tawar-menawar. Kenapa? Karena itu zamanut tanzil, zaman masih turunnya Al-Quranul Karim. Jadi syariat yang diberikan bisa jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah yang meringankan. Nah, ini yang dilihat oleh kemungkinannya oleh Nabi Musa alaihissalam. Engkau belum turun. Ini masa masih Allah memberikan sampai nanti ketika akhir hayat Nabi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati.
Sempurna syariat, aja ni kurang-kurang. Kalau ndak ada dasar di dalam syariat, ndak ada tukuk-tukuk je lain. Jadi di masa wahyu itu turun, ada kemungkinan Allah meringankan dalam pandangan hamba. Nah, karena itu coba lihat, Bapak dari Ibu melihat enggak, pernah tahu bagaimana proses pengharaman khamar? Khamar itu ada 4 ayat turun tentang. Yang pertama yang mengatakan bahwa khamar itu minan nakhli, dari buah kurma, dari buah anggur, kamu buat darinya ya, minuman. Nah, dari situ dia ada memiliki sifat memabukkan dan ada juga manfaat. Nah, dari situ dapat kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter dari minuman tersebut, ada unsur memabukkan dan ada unsur mendatangkan rezeki. Itu yang pertama. Tapi ketika dia ada peran memabukkan, ada karakter memabukkan di dalamnya, datanglah para sahabat kepada Nabi. Ini bagaimana sebenarnya tentang hukum khamar ini? Turun ayat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar, apakah hukumnya? Apa kata Allah? Fihi manafi'un linnas. Ada manfaat bagi manusia. Tapi ingat, sebelumnya Allah katakan ithmun kabir, dosa yang besar. Kalau ditimbang antara keduanya, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaat. Bertahap. Kemudian apa lagi? Masih ada juga yang minum. Pernah satu kali Abdurrahman bin Auf mengundang orang, disediakan khamar, mabuk. Pas mabuk solat pula. Terbalik-balik, ada yang katakan tertinggal ayat. Ketika membaca qul ya ayyuhal kafirun, tidak dibaca lahnya. Akhirnya a'budu ma ta'budun, artinya aku sembah apa yang kalian sembah. Itu begitu jadinya. Nah, akhirnya turun ayat la taqrabus shalah wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu mendekati salat, jangan kamu lakukan salat kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan. Akhirnya para sahabat, untuk apa gunanya minuman kalau akan melalaikan kita dari ibadah kepada Allah? Akhirnya datang Umar bin Al-Khattab, ya Rasulullah, berikanlah keputusan tuntas. Turun ayat dari Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansab. Ayat surah Al-Maidah itu. Nah, itu bukan tawar-menawar namanya. Di balik proses seperti itu ada hikmah. Nah, kita melihat begitu caranya. Kita yakin dari peristiwa bolak-baliknya Nabi, karena kita terima itu dari hadis yang sahih, ada hikmah di balik itu. Bahkan ada riwayat yang 5 itulah 50 nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pada hakikatnya 5 waktu, tapi sebenarnya harus setiap saat kehidupanmu itu. Kalau kita hitung sekarang, sehari semalam itu 24 jam. Ya. Semalam 24 jam. Mestinya dalam setengah jam sekali, di samping pagi dan sore, 48 ditambah 2 pagi dan sore, pergantian siang dan malam,
50, mestinya dalam setengah jam kita terus tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam sehari semalam itu sebenarnya tidak boleh putus hubungan kita dengan Allah. Itulah sebenarnya 50 waktu itu. Karena kalau 50 waktu dilakukan dalam setengah jam ada salat. Dalam setengah jam ada salat. Coba manusia hari ini dalam setengah tahun salatnya sekali Idul Fitri. Setengah tahun cik lain Idul Adha. Lah cukup 2 tu saja. Mestinya kalau kita bandingkan 50 dalam setengah jam ada salat. Maknanya apa? Bahwa salat inilah yang menjaga. Itulah amal yang membuat kamu tidak terputus dengan Khaliqmu. Kenapa? Karena semakin ke penghujung dunia ini akan semakin berat godaan yang melupakanmu dengan Rabbmu. Ingat, semakin berhias dunia ini, semakin banyak yang akan melalaikan kita dari Allah. Renung sajalah. Tak usah jauh-jauh mencari permisalan. Ibu-ibu sajalah. Ibu-ibu tahun 60 sebelum keluar rumah dahulu, paling pada lah selesai. Sobat dulu pada pipa 5 lah saya. Keluar lah. Kini ndak. Tagak di kacau saya setengah jam balik tu. Lah keluar dari pintu balik je ke belakang lihat. Lah tiba tutup maka luar je kacau ketik. Nah. Di semakin hari ya, godaan dunia ini semakin cantik, dia semakin berhias dunia ini, semakin banyak yang melalaikan. Mestinya semakin sering orang menghubungkan dirinya dengan Rabbul Alamin. Dan hubungan khusus dengan Allah itu ya salat. Nah sekarang kita sadar ternyata 50 itu kebutuhan kita. Tapi Allah meringankan karena kemampuan fisik kita. Kemampuan fisik kita tidak mampu untuk melakukan itu. Nah karena itulah makanya Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Rasulullah irja' ila rabbik. Jadi itu bukan tawar-menawar, tapi kadukan kepada Allah kelemahanmu, minta keringanan. Orang minta ringan tu orang tak sanggup. Itu makanya at-takhfif, keringanan Muhammad minta. Sampai setelah 5 itu Nabi Musa masih saja menyuruh irja', baliklah balik. Minta. Kecil Nabi istahyait. Lah malu ambo. Nah. Nabi SAW meminta ringan dari 5 tu. Itulah malu. Ada orang yang sekali Jumek saya tibodak malu. Nah jadi peristiwa itu tidak membuat ada yang bertentangan antara Isra dan Mi'raj dengan Al-Quran. Tidak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan tu peristiwa itu menunjukkan bahwa tidak ada keputusan, itu bohong cerita-cerita begitu. Karena takhfifan minallah, keringanan dari Allah itu diberikan oleh Allah tidak hanya dalam perkara salat. Dalam perkara lain juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada pula yang mengatakan, kok tahu pula Nabi Musa lagi dibandingkan dengan Nabi Muhammad? Ini bukan pengetahuan, tu ada 2 macam. Yang pertama pengetahuan dari maklumat yang didapatkan. Kan kita tahu ilmu para nabi bukan ilmu kasabi. Bukan ilmu
yang diusahakan dengan menuntut. Seperti yang kita kaji, kita lakukan hari ini. Ilmu para nabi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, auha ilaih. Nah, tetapi para nabi mendapatkan ilmu setelah itu dari mana? Dari dakwah dia, dari pengalaman dia. Di ilmu para nabi itu asal sumbernya adalah wahyu. Nah, dari wahyu itu sumber asal. Kemudian ada ilmu yang didapat oleh para nabi dari mana? Dari pengalaman dakwah dia. Nah, ini yang dimiliki oleh Nabi Musa yang belum dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja belum berhijrah ketika itu. Jadi biasakah para nabi saling memberikan pengalaman keilmuan? Biasa. Nabi Musa saja belajar dengan seorang hamba saleh yang kemudian dikenal orang disebut dengan Khidir. Itu tidak menunjukkan kedudukan Nabi Musa lebih rendah dibandingkan dengan hamba saleh itu. Jadi kalau Nabi Muhammad mendengarkan Nabi Musa pengalamannya, kalau perkara wahyunya di tangan Nabi Muhammad lah Allah menyempurnakan syariat yang diturunkan semenjak Adam alaihissalam. Melalui Nabi Muhammad lah Allah ridha bahwa agama yang dia turunkan itu dinamai dengan Islam. Jadi ketika Nabi mendengarkan Nabi Musa alaihissalam, tidak merendahkan derajat beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin, malah itu menunjukkan betapapun tingginya kita, hebatnya kita, pandai juga mendengar. Aku pelajaran untuk pemimpin kini. Dan kadang tak mau mendengar. Kalau lah dia teh, orang ko sarok-sarok balai ini sedoleh mendengar. Nah, jadi hikmahnya banyak. Itu tidak merendahkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Khidir. Ingat ada hadis apa kata Nabi Isa kepada Nabi Yahya? Ya Nabi Yahya, ya Yahya, bukankah Allah memerintahkan kau untuk menyampaikan sesuatu? Nah. Karena terlambat Nabi Yahya menyampaikan. Apakah saya yang akan menyampaikan? Saling mengingatkan. Jangan. Kalau engkau sampaikan, saya nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya biasa antar para nabi. Ingat cerita kalau seandainya benar diterima bahwa Nabi Syuaib, ayah dari dua orang gadis yang ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi antara para nabi kalau mereka bertemu, saling berbagi, saling ingat. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu sezaman. Ketika kaum Sodom, tahu kaum Sodom? Kaum Nabi Lut. Yang perangai mereka itu jeruk makan jeruk itu. Nah, akan diazab oleh Allah. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, kalau diazab, Lut kan ada di sana. Apa kata Jibril? Kami selamatkan Lut dengan kaumnya, kecuali istrinya tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa antar para nabi mereka saling berkomunikasi. Jadi tidak ada hal yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Jadi kalau ada cerita-cerita yang sampai kepada kita, karena guru ini banyak sekarang, bukan guru di masjid ini saja, di YouTube banyak pula guru, di TikTok sambuh pula guru, berbagai cerita. Nah, yang saya khawatirkan cerita-cerita itu menggoyang akidah kita. Kalau ada yang mengatakan cerita Isra dan Mi'raj bertolak belakang dengan Al-Quranul Karim, bohong, tidak ada benarnya. Termasuklah cerita bolak-baliknya Nabi meminta keringanan, itu bukan tawar-menawar. Kenapa? Tawar-menawar itu orang yang punya hak dan kewajiban sama. Itu tawar-menawar namanya. Nindah permohonan seorang hamba. Allah berikan keringanan atau tidak berikan keringanan itu adalah haknya. Tidak ada seseorang pun yang bisa memaksa. Tetapi Nabi Musa telah menjalankan tugasnya sebagai saudara, dan dia telah berikan pertimbangan dari pengalamannya. Begitu sebenarnya. Terakhir, karena insya Allah
ke depan tentu kita bicara lanjutkan kajian kita yang tangguh. Bagaimana menyikapi ketika peristiwa itu selesai? Nabi SAW, oh sudah habis ya, 5 menit lagi. Ada beberapa riwayat yang kita temukan. Satu riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada riwayat dari Fakhitah binti Abi Talib. Fakhitah binti Abi Talib itu adalah nama asli dari Ummu Hani. Setidaknya ada 2 riwayat yang mengabarkan pagi itu. Kalau dalam riwayat Ummu Hani, Rasulullah SAW diberangkatkan dari rumahnya. Pagi itu beliau telah sampai. Beliau hendak keluar setelah menceritakan peristiwa itu kepada Ummu Hani. Beliau berdiri, beliau sandang selendang beliau. Ketika hendak keluar, ditahan selendang itu oleh Ummu Hani binti Abi Talib. Ini putri Abu Talib, berarti saudara Ali bin Abi Talib. Kata Ummu Hani, la takhruj. Jangan keluar ya Rasulullah. La tukhbir. Jangan engkau beritakan kepada orang-orang Quraisy peristiwa yang kamu lalui itu. Wa yukadzibuk, mereka akan mendustakan engkau. Ummu Hani sudah membayangkan akan terjadi sesuatu, mereka tidak akan mempercayai itu. Dan Rasul tentu tahu. Tidak mungkin Rasul tidak membaca itu. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah ketika merenung membayangkan apa yang akan beliau terima, reaksi dari kaum beliau. Mereka tidak akan percaya. Ketika selendang itu ditarik, Rasulullah melepaskannya. Ini menunjukkan bahawa beliau memang memiliki sifat tabligh. Jadi jangan ada pula yang menduga Rasulullah menyembunyikan sesuatu. Karena itu saya mengajak umat, kalau ada orang yang mengajarkan ajaran agama, menyuruh-nyuruh, kau tak boleh orang tahu nan sebinjek kau awak sini kau. Nah, hati-hatilah itu. Pakai nan sebinjek kau tak boleh, kau nan kuncinya mana kau. Kalau tak dapat naik kau kaji kulit-kulit sejadinya kau. Nah, siku atau pasang maripatnya kan pernah tak dengar model itu? Yang 2 balik malam tu. Nah, ada tak Rasulullah menyembunyikan ajaran seperti itu? Tidak ada. Woi, kau tak terima ada orang tu. Beliau tahu ini Isra Mi'raj dah kata terima ada orang tu. Tapi lain-lain bau lu surang-surang tu sebinjek dan cik kau. Tidak. Jadi banyak orang hari ini, dan sudah sekian abad berlalu, orang sengaja untuk bahasa sekarang adalah untuk mengangkat posisinya di depan orang supaya orang serba patuh kayaknya. Jadi saya kasihan melihat umat ini yang dieksploitasi terus sehingga akal kita dicucinya. Segala kerajonya bana walaupun salah. Tak solatnya kecian nyampe ke Makkah solatnya tu. Ada Jumaat pak tu. Oh nyo Jumaat ke Makkah tu maka nak tiba saji. Makkah je siku 4 jam. Kalau kini pergi ke Makkah tu solat duha je tu. Dulu orang percaya. Kerana tak ada secara langsung TV. Kini kalau kecian orang Jumaat di kampungnya. Nyo nak pergi Jumaat. Kemana Jumaat nyo pergi ke Makkah kecian nyo kini nyo sedang ke Makkah tu. Kini orang lah tahu. Ternyata antara Makkah je siku 4 jam. Awak siku jam 2 balik. Di sini pukul 8 pagi. Nah berarti tu tak pergi solat Jumaat di sana. Tu solat duha je tu. Kok iyo pergi ke sini? Dahulu masuk dalam akal orang. Nah. Dong ngecen. Uya tu kira mek. Alun tiba awak lain. Baru tiba. So ngecek lah tahunya. Malah ketidak. Kalau awak muridnya. Tak nak berajar ilmu jiwa. Kalau hampir satu hari bertamu segala kerajaan cerita kayaknya. Roman wajah tu tahu. Dia apa-apa je ibu kalau lacuk bersuruh jambu acuk bercerita tu tahu baru. Karuikan yang aku cakap je bini tadi malam. Kau agak sekampi saku-saku untuknya kan.
Itu sebenarnya tidak kiramek-kiramek. Memang ada, bukan kita menolak firasat. Bukan kita menolak karamat al-awliya. Tetapi tidak elok setiap peristiwa terus dibawa itu hanya untuk mengkultuskan seseorang. Itu yang perlu kita ingat. Jadi Nabi tidak menyembunyikan ajaran. Sehingga peralu dan sebinjak itu tengah malam pula. Berbagai macam. Sampai yang salah. Oh Rumi itu. Bara Ruminya menyampaikan Isra dan Mi'raj. Nak temakan di kepala orang Quraisy itu. Tetapi keluar. Beliau lepaskan selendang beliau dari tangan Ummu Hani. Beliau keluar. Dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah, pagi itu Nabi sedang dalam kondisi memikirkan bagaimana caranya menyampaikan ini. Akhirnya melihat itu datang Abu Jahal. Abu Jahal bertanya bukan untuk nak tahu penambah kajinya, enggak. Karena dia enggak beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Dia ingin mendapatkan cerita atau berita yang bisa dia jadikan lantai tajungkek untuk menyatukan Nabi. Nah karena itu ketika Nabi sedang merenung, cerita pagi ke Muhammad. Rasulullah pun melihat, ini kesempatan pula beritahukan Abu Jahal. Diceritakan semua. Pada waktu itu Abu Jahal belum memperolok-olok Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kalau nyopo olok-olok kini kau tak ceritakan kurang kau. Karena itu dengan nada serius malah dia berkata, "Namukah engkau? Aku panggilkan kaum engkau, warga di Makkah kau, nusana engkau sadonyo." Karena itu dipanggil ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ingat, Ka'ab bin Lu'ay itu kata bersambung nasab termasuk dengan Abu Jahal, nanti bertemu itu Rasulullah. Nah akhirnya setelah diceritakan oleh Nabi, apakah engkau mau aku panggilkan kaum, fatuhaddithahu, engkau beritakan kepada mereka, ma haddastani bih, apa yang engkau ceritakan kepadaku. Qala na'am, kata Nabi, mau. Panggil ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Orang Arab tu kan punya tampek majlis mereka duduk, tampek ngerumpi, tampek mau tahu tanya. Ya kafe mereka lah di sekeliling Kaabah itu. Ini makanya jangan cacok nas tu. Mabian nari menceritakan berbagai macam. Nah, mereka keluar semua berhimpun dan Nabi ceritakan. Hadirlah di situ Mughirah bin Syu'bah. Hadir tokoh-tokoh Quraisy dan termasuk Al-Mut'im bin Adi. Ketika Nabi menceritakan itu, Mut'im lah yang berkomentar. Cerita engkau pagi ini lebih dahsyat dari yang lalu-lalu. Cerita nalamu ada je lah di umat-umat yang lain. Tapi nanti pagi kau ganji aku Muhammad. Tak percaya kami. Kenapa? Alasannya adalah kami sebulan. Nah, kalau ada yang mengatakan bahawa Masjidil Aqsa itu bukan yang di Palestin, itu bohong lagi itu. Karena orang Quraisy saja tahu Masjid Aqsa yang dimaksud oleh Nabi itu adalah yang di Ilya, yang di Palestin itu. Karena itu tidak payah bagi mereka untuk memikir itu Palestin. Masjidil Aqsa yang kini. Kenapa? Kami sebulan pergi, sebulan balik. Tahu mereka. Kenapa? Ingat. Orang Quraisy lah terbiasa ke situ. Orang Quraisy, di antara mereka ada yang ke sana. Dan ingat, di antara yang berkubur dari kalangan Quraisy di Palestin itu siapa? Kakek Nabi Hashim. Di Hashim ketika berdagang ke Syam, sakit sampai di sana dan meninggalkan putra di Madinah. Dia menikah dengan seorang gadis dari Bani Najjar, Salma namanya, melahirkan anak yang diberi nama Syaibah. Syaibah inilah yang kemudian dijemput oleh pamannya Muttalib, dibawa ke Makkah. Orang Makkah tidak tahu bahawa itu putra Hashim, dikiranya budak Muttalib. Budak Muttalib itu bahasa Arabnya Abdul Muttalib. Namanya Syaibah. Hashim berkubur di sana. Jadi orang Quraisy tidak asing dengan Masjidil Aqsa. Karena itu mereka tanya, ya Muhammad, kalau betul kau ke sana, coba cerita kepada kami seperti apa Masjidil Aqsa itu. Diceritakan oleh Nabi. Kata Nabi, aku berdiri di Hijr. Malah sempat Nabi malam tu metong pintu, metong jendela.
Nah kemudian Nabi berdiri di Hijr dan Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan hijab. Terlihatlah oleh Nabi itu mukjizat. Tidak usah lo dia ajang model itu. Kalau sebenarnya Buya nampak dia juang pos, tidak perlu lo model itu. Itu mukjizat diberikan kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan, diangkatkan, nampaklah oleh Nabi Masjidil Aqsa, disebutkan oleh Nabi ciri-cirinya, jendelanya, bentuknya dan berbagai macam, sehingga orang yang pernah ke sana di hadapan Nabi mengaku benar memang itulah dia. Nah kemudian tiba para pemikir modern, Masjidil Aqsa dan itu loh. Itu dari mana Pak cerita? Yang mengarang Anda atau Rasul? Anda yang mengada-ada. Orang Quraisy saja dahulu tidak menolak bahawa model itu Masjidil Aqsa yang di Ilya itu. Berarti orang nak menolak bahawa Masjidil Aqsa itu yang dimaksud adalah yang di atas langit berbagai macam. Itu rendah lo antennya daripada orang-orang Mekah ketika itu. Ini yang perlu kita renungkan. Mereka banyak sekarang memutarbalikkan cerita dengan berbagai alasan. Mereka tolak peristiwa ini, tolak ini tolak ini, tolak. Ujungnya apa? Mereka tolak nanti Isra dan Mi'raj. Sampai ada yang mengatakan bahawa ini hanya mimpi saja. Nah, walaupun ada pendapat dahulu, tapi sudah ditolak oleh ulama. Dan itu pendapat yang sah, ganjil. Ini ruh saja. Ini mimpi, ru'yah manamiyah. Kalau apa mimpi, indak keheboh Makkah. Sama mbak kini kalau duduk bersiko kini, bu, ambo memimpi tadi malam. Kabar ya, ambo pergi ke Mesir, singgah ambo di tempat, tinggal ambo lama, payah ambo ke pasar iko. Tu pagi, ambo tersintak ibu. Ada anak-anak yang tak ada ibu. Paling anak-anak cik, rahsianya ceritanya dia buyar. Namun seorang berahsian, takkan heboh bagi orang nak. Kenapa mereka heboh? Kenapa mereka jadi tidak bisa menerima? Karena yang berjalan itu Muhammad, bukan ruh Muhammad, bukan Muhammad bermimpi. Nah itulah yang ada dalam Al-Quran, bi'abdihi, dengan hambanya, berarti jasad dan waruha, jasad dan ruh. Itulah yang mereka tolak. Sebulan kami pai, sebulan balik ke sini tu. Engkau semalam sebelum subuh lah tiba siku, bah kami percaya. Nah, terakhir kita kunci dengan cerita ketika mendengarkan itu, murtadlah sebagian orang yang mendengarkan. Murtad, orang yang telah Islam murtad. Di berbagai kitab sirah kita temukan irtadda, manirtadda. Murtadlah yang murtad. Berarti ada umat Islam yang waktu itu goyang keimanan. Nah, mereka belum puas. Walaupun itu telah menjadi fitnah. Sebagian mereka atau di antara mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar yang dituju? Karena ini mereka anggap loyalis nomor satu. Inilah manusia yang tidak pernah goyang sebagai pengikut setia Muhammad. Kalau ikut dan goyang, belakang habis. Itulah yang terbayang oleh mereka ketika mereka bertemu dengan Abu Bakar. Ama sami'ta, tidakkah engkau dengar maqalahu sahibu, apa yang dikatakan oleh kawan engkau Muhammad itu? Abu Bakar madza qala? Za'ama, apa yang dia katakan? Dia mendakwakan annahu usriya bihi, dia diisrakan malam tadi ke Masjidil Aqsa, kemudian balik pagi sebelum subuhnya lah tiba di Makkah. Kata Abu Bakar, awaqalahu, apakah betul dia yang mengatakan? Nah lihat, ini kehati-hatian seorang muslim kalau sudah terkait perkara agamanya, masalah imannya, tathabbut, verifikasi dulu cerita, jangan dilulu saja. Kau dapat cerita cik lah, pemakanlah. Pek cerita cik bersebaran di WA lah, yo belum tasabut, betul tak? Makanya Abu Bakar mengatakan awaqalahu, apakah benar dia yang mengatakan itu? Nah, aku kelemahan awak begini, awak cerita siko, cerita cerita. Akhirnya bingung seorang. Padahal tugas awak dahulu adalah membuktikan benar tak agama itu kan diambil dengan sumbernya, ada dasarnya.
Kalau cerita ke cerita tidak menjadi dasar. Orang sekarang berdebat antara qaul si anu dengan qaul si anu. Qaul Ibnu Taimiyah dengan qaul As-Subki. Kenapa kita tidak lepaskan itu? Ambil qaul itu sebagai daraj, sebagai tangga untuk melihat apa hujah yang mereka pergunakan. Nah, begitu. Kau tidak membenturkan qaul Ibnu Qayyim dengan qaul ini dengan qaul ini. Nah, jadikan bukan kita meremehkan para ulama, tidak. Pendapat para ulama itu darajun, merupakan tangga untuk kita mencari tahu. Kita tidak bisa mendapatkan ilmu tanpa mereka. Mereka yang mewarisi dari generasi ke generasi sampai kepada kita. Tetapi mereka adalah tangga untuk melihat apa hujah yang mereka pergunakan. Nah, pada hujah itulah. Nah, ini yang terjadi hari ini. Lihat Abu Bakar, awaqalahu, benarkah dia yang mengatakan? Apa kata orang membawa? Sami'tuhu bi udhunai. Saya dengarkan dengan dua telinga saya, wan nas, orang banyak menjadi pesaksi. Mereka mendengarkan semua. Apa kata Abu Bakar? In qalahu, jika dia mengatakan. Nah, pakai tetap jika juga. Kenapa? Kena membawa cerita orang yang banci ke Muhammad. Orang dan sulit wak percaya keluruhnya. Karena itu bajika. In qalahu laqad sadaq. Jika benar dia yang mengatakan, sungguh benarlah cerita itu. Terkejut mereka. Sehingga mereka mengatakan, atusaddiquhu? Apakah engkau percaya juga ya Abu Bakar? Nah, keluarlah hujah yang tadi yang dikatakan oleh Mut'im. Kami sebulan pai, sebulan balik. Tapi kawan engkau mendakwakan semalam sebelum subuh lah tiba di Makkah kau. Atusaddiquhu? Percaya juga kan engkau? Nah, seolah-olah mereka memiliki hujah qati'ah, hujah yang memutuskan segala alasan, yang akan membuat Abu Bakar menjadi terdiam karena tidak memiliki alasan untuk mempercayai. Tapi lihat, nah, hujah antara akal dengan iman tidak berpisah. Apa kata Abu Bakar? Laqad saddaqtuhu fima huwa ab'adu min dhalika. Laqad saddaqtuhu fima huwa ab'ad min dhalika. Sesungguhnya aku telah mempercayainya, telah membenarkannya dalam perkara yang lebih jauh dari cerita yang kalian bawa. Jadi kalau matahari lah dipercayai, aduh jangan dibantah jonyo cahayonyo lain. Kira-kira kalau ada orang mengecek, ambo percaya matahari, tapi kalau nyo bersinar ya ndak percaya ambo. Orang serupa koko dimancak di bawahnya. Kencak gagah duit lah kan. Dia percaya matahari, tapi tidak percaya cahaya. Itu apa yang dia percayai? Nah, seperti itulah ambolah membenarkan Muhammad ab'ad, lebih jauh dari itu, dari perkara yang kalian bawa kambo, dari cerita yang kalian bawa kambo. La saddaqtu fima huwa ab'adu min dhalik. Lebih jauh dari itu ambo percaya. Apa tu kayo? Laqad saddaqtuhu bi khabaris sama bil ghuduwati war rauha. Assalamualaikum, tahu tak kalian? Ambolah percaya jo Muhammad membawa kabar dari langit tiap pagi dan petang. Amal lebih baik daripada nya semalam pergi ke sini pergi ke. Pagi dan petangnya membawa wahyu. Kau sebentar kau turun ayat kamu sebentar kau datang Jibril kamu sebentar kau tiba perintah kau pagi dan petangnya membawa cerita, membawa percaya. Apa lagi kau urusan semalam? Ringannya. Nah, diriwayatkan itulah awal pertama Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq. Nah, kalau kita ingin berkumpul dengan para siddiqin, ya bersikaplah seperti itu. Anan dibawa dek Nabi, jangan dikeragui jolai. Kenapa? Karena kita telah percaya bahwa beliau adalah Rasul. Kita sudah percaya bahwa beliau adalah utusan Allah. Kalau Allah yang berkehendak dengan kudrah dan iradahnya, tidak mungkin. Hilanglah kata mustahil kalau sudah dikaitkan dengan Allah Rabbul Alamin. Kita cukupkan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.